Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Iftian Putri Iman, NIM 200203110002 dari kelas Hukum HTNA. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upaya hukum acara perdata. Oke, next. Sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Nah, sebelum itu kita akan eh, mengetahui pengertian dari upaya hukum itu sendiri. Nah, jadi apa sih upaya hukum itu? Jadi, upaya hukum itu merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim. Nah, jadi kan hakim ini juga seorang manusia. Nah, pasti masih ada dong salah atau salah penafsiran atau mungkin salah memutuskan atau bisa jadi memihak salah satu pihak saja. Jadi, saat kita tidak puas dengan keputusan hakim atau kita merasa hakim itu tidak memenuhi rasa keadilan dari kita bisa melakukan upaya hukum. Nah, selanjutnya ada macam-macam upaya hukum. Jadi, macam-macam upaya hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada upaya hukum biasa, yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Nah, di dalam macamnya upaya hukum biasa ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada perlawanan atau verset, yang kedua ada banding, dan yang ketiga ada kasasi. Nah, sebelum itu kita kan belum mengetahui nih apa itu perlawanan, apa itu banding, dan apa itu kasasi. Jadi di sini kita akan berdiskusi lagi mengenai pengertian dari upaya hukum biasa. Yang pertama ada perlawanan atau verset. Nah, jadi perlawanan itu suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan verstek. Nah, eh, verset itu atau perlawanan itu dapat dilakukan dalam tempo waktu 14 hari, itu termasuk hari libur setelah putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Eh, Perlawanan itu juga ada syarat-syaratnya menurut pasal 129 ayat 1 Hair. Yang pertama, karena keluarnya putusan verstek. Syarat selanjutnya ada jangka waktu untuk mengajukan perlawanan itu tidak boleh lewat dari 14 hari. Dan apabila ada eksekusi itu tidak boleh lebih dari 8 hari. Selanjutnya, verset itu dimasukkan dalam diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat itu mengajukan gugatannya. Misalnya si penggugat ini mengajukan gugatannya di wilayah Kota Batu. Nah, tapi di Kota Batu tidak ada pengadilan negeri, maka diserahkan ke Pengadilan Negeri Malang. Lalu yang kedua ada banding. Nah, jadi banding ialah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Nah, jadi permohonan banding ini itu harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan apabila kita tidak puas dengan putusannya. Nah, jadi ada juga urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yang mana urutannya yang pertama ada pernyataan ingin banding, yang kedua panitera membuat akta banding, lalu dicatat dalam register induk perkara, lalu pernyataan banding itu harus sudah diterima
oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Lalu, pembanding itu dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Nah, yang terakhir ada kasasi. Nah, jadi apa sih kasasi itu? Jadi kasasi itu pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat pengadilan akhir. Nah, jadi putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Adapun alasan yang digunakan dalam permohonan kasasi yakni yang pertama tidak berwenang baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas kewenangan. Adapun alasan yang kedua yakni salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau dalam melanggar hukum perundang-undangan. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Lalu kita masuk yang macam kedua, yakni upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Nah, jadi apabila terdapat atau suatu hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata. Tapi jika pidana itu oleh pihak yang kepentingan. Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adanya bukti baru, yang kedua setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa itu tidak dapat ditemukan. Lalu setelah dikabulkan yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Lalu ada apabila mengenai satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa perimbangan sebab-sebabnya, dan apabila dalam satu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Jadi tenggang waktunya itu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan ingkrah atau hukum yang tetap. Yang kedua ada upaya hukum luar biasa atau bisa disebut Dender Verset, di mana itu terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan itu merugikan kepentingan dari pihak ketiga. Maka pihak ketiga itu tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Nah, jadi ini terkadang kan dalam suatu perkara itu hanya ada pihak pertama dan pihak kedua. Antar dua pihak berarti kan pihak satu dan pihak kedua. Tapi dalam upaya hukum luar biasa ini menyangkutkan pihak ketiga. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat pihak yang berperkara saja, baik tergugat maupun penggugat. Jadi ada dua saja ya, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain. Nah, orang lain ini ya pihak ketiga itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Nah, jadi Dender Faset ini diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi upaya hukum dalam hukum acara perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.